Oke guys, balik lagi di Flambo TV. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2016 yang berjudul Emily. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang ingin bepergian keluar kota untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kedua orang tua ini mempunyai 3 orang anak. Karena mereka tidak ikut, mereka mendadak harus ditangani oleh pengasuh mereka yang baru. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang menelpon seseorang untuk membicarakan tentang dirinya yang akan mengasuh anak nanti malam. Tak lama setelah itu, Anna tiba-tiba diculik oleh seorang wanita dan juga seorang pria. Masih belum diketahui apa motif dari mereka menculik Anna. Wanita yang menculik Anna akan menyamar sebagai Anna dan mengasuh anak-anak yang seharusnya diasuh oleh Anna yang asli. Di malam harinya wanita itu pun berpura-pura menjadi Anna dan pergi ke rumah keluarga Thompson. Keluarga Thompson sebenarnya memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie, tetapi Maggie berhalangan hadir. Karena hal itulah Maggie meminta temannya yaitu Anna untuk menggantikannya. Anak-anak yang akan diasuh oleh Anna antara lain Jacob, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Sally, seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun, dan Christopher, seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Orang tua mereka rencananya akan pergi untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Maka dari itu Anna diminta untuk menjaga mereka bertiga. Sesampainya di rumah keluarga Thompson, mereka langsung memperkenalkan ketiga anak mereka kepada Anna. Mereka juga memberitahu peraturan yang berlaku bagi ketiga anak mereka. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan ketiga anaknya bersama dengan Anna. Setelah orang tua mereka pergi, Anna mulai menemani mereka bertiga untuk bermain bersama-sama. Anna memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Tidak lama kemudian Anna mengajak mereka bermain petak umpet. Jacob pun mendapat giliran berjaga. Dan ia mulai berhitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna mulai berkeliling di dalam rumah keluarga Thompson. Anna dengan sengaja mematikan modem internet, mencabut telepon rumah, melepas tali sepatu milik Jacob, dan membuka berangkas milik ayah mereka yang berisi sebuah pistol. Setelah selesai berhitung, Jacob pun mulai mencari mereka bertiga yang sedang bersembunyi. Lalu Jacob menemukan Anna yang sedang berada di kamar mandi. Anehnya, Anna menyuruh Jacob masuk ke kamar mandi untuk meminta tolong kepadanya mengambilkan tampon karena ia sedang haid. Tidak hanya itu saja, Anna juga menyuruh Jacob untuk membuka tampon itu dan menyerahkan tampon itu kepadanya. Kemudian Anna menggunakan tampon itu tepat di hadapan Jacob. Jacob yang melihat Anna sedang memasukkan tampon ke dalam hanya bengong dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Anna pergi, Jacob pun memberitahu temannya yang bernama Howie bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak semestinya ia lihat. Di sisi lain, pria yang ikut menculik Anna yang asli sedang mengintai orang tua Jacob. Sementara itu, orang tua Jacob sedang menikmati makanan mereka sambil membicarakan Jacob yang sudah mulai tertarik pada hal-hal yang berbau seks. Hal itu diketahui ayah Jacob saat ia melihat histori pencarian di HP milik Jacob. Kembali ke rumah keluarga Thompson. Setelah mereka selesai bermain petak umpet, Anna membiarkan mereka memakan banyak cemilan. Kemudian Anna juga membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Sementara itu Anna masuk ke kamar orang tua mereka untuk mengacak-acak barang pribadi milik Joyce. Tak lama setelah itu Anna datang menghampiri mereka yang sedang menggambar di dinding. Di sini Jacob mencoba menarik perhatian Anna dengan menuliskan nama Anna di dinding. Tetapi Anna hanya tertarik pada Christopher. Tak lama kemudian Jacob mengajak Sally dan Christopher untuk memberi makan ular piton miliknya. Awalnya Jacob ingin memberi seekor tikus yang sudah mati untuk jadi santapan ular piton miliknya. Namun Anna memberi ide yang gila, di mana mereka akan mengambil hamster peliharaan Sally untuk diberikan kepada ular piton tersebut. Sally pun tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Anna. Christopher yang mudah sekali disuruh langsung memasukkan hamster Sally ke dalam kandang ular piton tersebut. Hanya butuh beberapa menit, ular itu langsung melahap hamster Sally. Sally sangat bersedih karena hamster kesayangannya telah dimakan. Kemudian Jacob menyadari ada yang salah dengan tindakan Anna yang lebih perhatian kepada Christopher.
Kemudian Ana mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun bukannya film kartun yang mereka tonton, Ana malah menunjukkan film dewasa kepada Sally dan juga Christopher. Sementara itu Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk menyelidiki identitas Ana. Dia pun secara diam-diam mengambil tas Ana untuk mencari identitasnya. Benar saja, Jacob menemukan fakta yang mengejutkan, di mana Ana yang sedang mengasuh mereka memiliki nama asli Emily. Jacob pun sangat terkejut, ternyata Emily sudah menipu mereka dengan menyamar sebagai Ana. Lalu Jacob mencoba menghubungi Howie untuk memberitahukannya tentang Emily yang menyamar menjadi Ana. Tidak lama kemudian Jacob mendengar suara desahan dari film yang ditonton oleh mereka. Ketika Jacob melihat film tersebut, dia langsung mematikan TV dan langsung memarahi Ana karena ia telah menunjukkan film dewasa kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Setelah itu Ana menyuruh mereka untuk tidur, tetapi sebelum tidur Ana membacakan sebuah cerita yang ia buat untuk Christopher tentang ibu beruang dan si kecil Kabi. Cerita itu hanya ia bacakan untuk Christopher. Di dalam ceritanya berkisah tentang ibu beruang yang berjuang untuk menghidupi kebutuhan si kecil Kabi. Tetapi suatu hari si kecil Kabi meninggal akibat kelalaian ibu beruang. Ibu beruang pun bersedih atas kematian si kecil Kabi. Kemudian ia bertemu dengan hyena kurus untuk membantu ibu beruang membuat si kecil Kabi yang baru. Tetapi ibu beruang tidak lagi bisa membuat si kecil Kabi. Kemudian ibu beruang dan hyena kurus membuat banyak masalah yang mengharuskan mereka pergi ke tempat yang baru. Rencananya ibu beruang dan hyena kurus akan mencari Kabi yang baru agar mereka tidak bersedih lagi. Ternyata cerita yang ia bacakan merupakan kisah nyata dari Emily yang telah kehilangan anaknya. Dirinya biasa memanggilnya dengan sebutan si Kabi. Anaknya meninggal karena kecerobohan Emily saat dirinya tertidur. Ia secara tidak sengaja menindih tubuh kecil anaknya sehingga anaknya tidak bisa bernafas. Setelah kematian anaknya, Emily sangat bersedih dan merasa depresi. Kemudian Emily bertemu dengan pria kurus yang ia sebut sebagai hyena kurus. Pria itu mau membantu Emily untuk memiliki anak, akan tetapi tubuh Emily tidak bisa memiliki anak lagi. Emily dan pria kurus pernah mencoba untuk mengadopsi anak, tetapi mereka tidak diizinkan kalau mereka tidak memenuhi syarat untuk adopsi. Karena hal tersebut, Emily dan pria kurus marah dan membuat banyak masalah. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dan membuat identitas yang baru untuk mencari si kecil Kabi. Sebelum Emily berpura-pura menjadi Ana, ia telah mengincar Christopher untuk dijadikan si kecil Kabinya. Maka dari itu si Emily menculik Ana dan menyamar sebagai Ana agar ia bisa menculik Christopher. Setelah bercerita, Ana meminta Sally, Jacob, dan Christopher untuk segera tidur. Saat Sally melewati kamar orang tuanya, ia menemukan senjata milik ayahnya yang tergeletak di atas kasur. Ia pun memanggil Jacob dan memberitahukan bahwa senjata milik ayahnya tiba-tiba saja berada di atas kasur. Di sana Jacob juga membongkar identitas asli dari Emily yang menyamar sebagai Ana. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh Emily. Kemudian Jacob mengarahkan pistol ayahnya ke arah Emily, tetapi Christopher tiba-tiba datang yang membuat Jacob menyembunyikan pistol itu di balik bantal. Namun Christopher berhasil menemukan pistolnya untuk dijadikan sebuah mainan. Karena Christopher mengira itu adalah mainan, ia langsung menembak Emily dengan pistol itu. Tapi untungnya pistol itu tidak terisi oleh peluru. Emily pun segera mengambil pistol itu dari tangan Christopher. Tak lama setelah itu, bel pintu rumah berbunyi. Emily sedikit panik karena datang tamu tak diundang. Lalu Emily meminta Jacob, Christopher, dan Sally untuk diam sementara selagi Emily membukakan pintu. Ternyata yang datang ke rumah itu adalah Maggie, pengasuh yang biasa bekerja di rumah keluarga Thompson. Maggie datang ke sana karena Ana belum memberi kabar kepadanya. Tetapi saat sampai di rumah keluarga Thompson, ia malah bertemu dengan Emily dan mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Ana. Emily pun beralasan bahwa ia adalah teman Ana yang bertugas untuk menggantikan Ana untuk mengasuh anak-anak karena Ana sedang sakit. Kemudian Maggie ingin bertemu dengan Sally, Jacob, dan Christopher untuk memastikan mereka baik-baik saja. Emily pun panik dan meminta Maggie menunggu sebentar selagi ia memanggil mereka bertiga. Sebelum itu, ia meminta pria kurus untuk mengirim pesan singkat ke Maggie melalui HP Ana untuk membuat Maggie berpikir bahwa Ana memang benar-benar sakit. Setelah mendapatkan pesan dari Ana, Maggie pun memutuskan untuk pergi. Tetapi Sally mengejarnya dan memasukkan sebuah kertas ke dalam tas Maggie. Emily melihat tindakan Sally yang seperti memasukkan sesuatu ke dalam tas Maggie. Emily pun segera mengejar Maggie dan membenturkan kepalanya hingga pingsan.
Kemudian Emily menyembunyikan Maggie di salah satu ruangan. Setelah itu Anna memberikan jus yang telah dicampur obat tidur pada mereka bertiga. Karena Jacob merasa ada yang aneh dengan minuman itu, ia pun diam-diam memuntahkan minuman tersebut. Kemudian Emily menerima telepon dari Joyce. Joyce memberitahu bahwa mereka berdua akan pulang ke rumah dalam waktu 20 menit. Setelah menerima telepon, Emily pun mematikan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Kemudian ia segera pergi ke kamar Jacob dan mencoba untuk membunuh Jacob. Tapi ternyata Jacob tidak ada di sana. Ternyata Jacob pergi menemui Howie di rumah pohon. Jacob meminta bantuan Howie untuk meminjam telepon, tetapi Howie tidak membawanya. Kemudian Howie meminta Jacob kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan Sally dan juga Christopher. Saat Jacob mencoba menyelamatkan Christopher dan Sally, ia melihat Maggie sedang berkelahi dengan Emily. Ternyata Maggie sudah tersadar dari pingsannya dan langsung berusaha menyerang Emily. Jacob pun mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Christopher dan membawanya ke dalam mobil ayahnya. Setelah menyelamatkan Christopher, Jacob pun mencoba untuk menyelamatkan Sally. Tetapi saat ia mencari Sally di ruang bawah tanah, ia malah menemukan tubuh Maggie yang sudah terbujur kaku dengan darah yang berceceran. Tak lama setelah itu, Emily mengajak Jacob untuk melakukan pertukaran, di mana Jacob akan menyerahkan Christopher dan Emily akan menyerahkan Sally kepada Jacob. Mereka pun melakukan pertukaran di halaman belakang. Jacob membuat sebuah rencana dengan menaruh banyak petasan di dalam tong sampah, yang nanti akan diberikan kepada Emily agar mengira Christopher ada di dalam tong sampah itu. Sedangkan Emily meletakkan Sally di kursi taman untuk melakukan pertukaran. Ketika Emily membuka tong sampah tersebut, petasan itu meledak hingga melukai wajah Emily. Ia pun meringis kesakitan karena luka yang ia terima. Jacob dengan cepat membawa Sally dan Christopher ke dalam mobil yang ada di garasi rumah mereka. Rencananya Jacob akan membawa mereka berdua untuk pergi dari rumah ini menggunakan mobil ayahnya. Tanpa pikir panjang, Jacob menabrak Emily saat ia sedang kesakitan. Di sisi lain, orang tua Jacob memilih pulang dengan taksi karena mereka terlalu mabuk. Di dalam perjalanan pulang, taksi mereka ditabrak oleh pria kurus. Pria kurus menabrak taksi itu dengan tujuan untuk mengulur waktu. Namun nasib naas, dirinya justru meninggal akibat luka pada kepalanya. Dan Thompson segera memanggil polisi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Polisi tak menemukan identitas dari pria kurus tersebut, dan saat mereka melihat bagasi mobilnya, para polisi terkejut karena menemukan mayat dari Anna yang asli. Orang tuanya pun sangat kaget ketika mengetahui bahwa Anna yang asli telah tewas. Mereka segera pulang ke rumah dengan diantar menggunakan mobil polisi. Mereka khawatir dengan keadaan dari anak-anaknya. Di tengah perjalanan yang tak jauh dari rumah mereka, ayah Jacob melihat anaknya mengendarai mobil, yang di dalamnya ada Sally dan juga Christopher. Jacob langsung memeluk erat ayahnya karena dirinya beruntung bertemu dengan dirinya dan akhirnya keluarga mereka kembali berkumpul bersama. Di akhir film, Emily berhasil kabur dengan luka yang cukup parah. Dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja rangkuman film kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.